ini deh, gitu loh. Problemnya itu, kalau kamu mengatakan YTFP itu unity, maka kamu politeis. Kesadarannya itu pasti lebih dari satu. Kalau hanya satu kesadaran itu tidak bisa dikatakan unity deh. Itu loh, kamu harus paham. Dalam berbicara, apalagi dalam hal ini, membawa nama Kristen. Tetapi problemnya nggak ngerti bahasa yang kau gunakan. Sama juga dengan Airben. Kalau itu unity itu sesuatu yang terdiri dari. Nah, terdiri dari itu ada kesadaran masing-masing. Kalau hanya satu kesadaran itu tidak bisa dikatakan unity. Oke, kalau berbicara tentang hal yang hidup. Ya, hal yang hidup itu tidak bisa dikatakan unity kalau hanya satu kesadaran. Nah, kan saya sudah bawa di dalam Alkitab. Allah itu roh, ya. Contoh nih, saya bawa ke dalam Ibraninya juga ya, supaya kalian ngerti juga sedikit-sedikit. Sekalipun kalian nggak bisa baca ya, saya tidak akan mempersoalkan itu. Sebenarnya saya punya poin ke situ untuk menekan kalian, tapi saya tidak akan gunakan karena saya ini edukasi supaya kalian itu mengerti. Ya, kalau saya prinsipnya menang-menangan, saya tekan kalian di original text, langsung pingsan. Tuh, bentar ya. Ini. Iya ya, kalau saya tekan di original text, langsung pingsan kalian kau. Tapi saya tidak akan menggunakan itu. Gini. Jadi di sini bukan Elohimnya lagi, bukan Adonainya lagi. Ya, di sini ini di dalam Korintus 3:17 ya. Yotefafe hu haruah. Ini namanya. Jadi sang nama itu adalah roh. Dan itu singular, haruah. Kenapa singular? Pak, ini menjawab siapa ini? Aduh, sebentar dulu. Ini menjawab siapa? Santai. Siapa? Aku bagaimana aku? Tadi kamu ke Yohanes 5:44. Bahas dulu dong itu. Yuk, bahas dulu yuk. Satu perikop ayat itu. Ayo. Oke, santai ya, Dek. Gini. Di dalam Yohanes 5, saya mau masuk ke situ, tapi sabar. Di dalam Yohanes 5 itu tidak ada kata pribadi yang lain, CP, ya. Kalau kata pribadi gini, Dek, saya ajari kamu ya. Kata pribadi itu adalah sesuatu yang konkret yang memiliki kesadaran. Itu pribadi. Alkitab tidak pernah mengajarkan roh itu pribadi. Itu ajaran Bapak Gereja. Alkitab berkata, Kolose 2:1, pribadi itu adalah gambar dan rupa yang konkret yang memiliki kesadaran. Itu pribadi. Itu loh. Harus ngerti ya. Ya kan kamu hanya modal dengar Bapak Gereja, lalu kamu copy paste pengajaran Bapak Gereja. Waduh, bahaya itu. Itu otaknya jangan dianggurin, kawan. Kasihan. Ya, Tuhan sudah menyediakan memberikan otak lalu dianggurin. Mending disumbangkan ke kerbau. Mungkin petani-petani di ladang mau kerbaunya punya otak manusia supaya membacanya itu lincah gitu loh. Nah, jadi pribadi itu harus dipahami dalam terminologi Alkitab. Jangan pakai terminologi Bapak Gereja. Karena Bapak Gereja itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke? Nah, sebentar lah, santai. Iya, kualitasmu itu bisa ditentukan dari mengerti atau tidak. Banyak sekali waktunya dia. Kan 7 menit. Kan 7 menit. Kamu 4 menit, Erwin 3 kok. menit. Saya pakai timer. Saya tanggapi ini, kamu sudah selesai toh, gini. Erben berkata Bapa dan Firman bisa dibedakan. Nah, Erben, kalau pembedaanmu, saya mau masuk lebih dalam nih. Saya harap kamu mengerti dan nangkap apa kata-kata saya. Saya mau masuk lebih dalam nih. Perbedaan yang kau maksud itu perbedaan manifest atau perbedaan hakikat. Itu saya jelaskan aja. Pasti kamu nggak ngerti. Kalau perbedaan secara manifestasi itu bukan berarti secara hakikat berbeda. Kalau perbedaan secara hakikat itu sudah politeis. Itu saya harap kamu ngerti. Kalau Anda mau masuk ke lebih dalam lagi. Oke. Nah, perbedaan ya Bapa dan Firman itu perbedaan manifest. Manifest itu apa sih? Manifest itu bisa mainnya di wilayah bahasa. Contoh, Bapa dan anak. Bapa definisinya begini, berbeda dengan anak definisinya ini. Tetapi kalau CP, seorang anak dan juga sekaligus ayah, bisa nggak? Bisa. Jadi CP yang adalah ayah, berbeda dengan CP yang adalah anak. Iya kan? Itu logiknya. Jadi yang kalian mau tekan,
firman Tuhan ini sebenarnya bukan berbeda secara manifestasi, tetapi perbedaan secara hakikat. Kebohongan dari tadi kalian berkata satu hakikat. Kalau satu hakikatnya, satu sumbernya, artinya pernyataannya itu manifest. Pernyataannya itu adalah satu hakikat itu, bukan hakikat yang lain. Gitu. Masalahnya kalian ini tidak ngerti berbahasa, bicara aja nggak ngerti. Satu hakikat. Berapa menit lagi dia? Aduh, 30 santai detik lah. lagi Bang CP, Oh, tenang, yaudah. tenang. Ada dia kok, tenang aja. Iya. Lalu Erwin berkata, Yohanes dipenuhi Roh Kudus itu Bapak mengecil. Aduh Erwin, gini Erwin. Roh Kudus itu tidak perlu dia masuk ke dalam tubuhmu. Dia bisa nggak menyertai di luar kamu? Bisa. Tetapi masalahnya begini. Dia itu mempelesetkan perkataan orang. Pak RT tak pernah mengatakan begitu. Aku tadi mendengar di sini. Ya, Nanti dibantah Bang, nanti aja dibantah. enggak, kalau begini enggak. Dibantah pun nanti Parah seolah-olah ini. kami diamkan, seolah-olah perkataan dia dibenarkan gitu loh, host. Pak RT tidak pernah Makanya mengatakan itu. Ibu Itu loh. moderator, Ya. mending saya dengan Erwin detik saja. lagi dia? Berapa Diturunkan detik lagi saja dia? yang lain saya dengan Jangan, Erwin jangan. saja. Aku jawab kamu nanti. Berapa detik Gak lagi ngerti dia? ini masalahnya anak-anak yang baru Candy, kemarin mau naik berapa diskusi detik nih. lagi dia? Oke, udah. 30 detik lagi Bang. Silakan. Ya, jadi begini Erwin ya. Jangan dipotong ya. Ya jangan dipotong. Erwin kan berkata, Maliki bilang Bapak masuk menciut. Aduh, roh itu memang kamu bisa melihat roh itu menciut Erwin. Jadi kalau roh menyertai tidak perlu menciut. Itu kan konteksnya abstrak. Jadi menyertai Roh Kudus itu menuntun. Ketika Roh Kudus menuntun kamu, apakah Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu menciut? Saya berpikir anak ini Kristen atau bukan sih? Oke. Jawab itu. Oke. Siapa nih yang mau merespon nih? Bang Harto Oke, jadi? saya coba tambahkan lah. Oke. Supaya jangan ini bertambah, kasih gede saya. Sebentar Pak Tolingnya ya. Mumpung lagi dia tadi membahas tadi Yohanes itu. Oke. Iya. 3 menit ya Bang CP? Oke, nanti katakan Oke. habis kalau habis ya. Oke. Tadi dia kamu pergi ke sini ya Malikil ya. 4 ya. Allah yang esa. Nah, perhatikan di ayat sebelumnya. Ini adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, dikatakan di sini. Terus CP bro CP suara Tes sudah bagus belum? Oke, udah. Cek bagus ya. Udah. Dikatakan di sini supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi jangan kamu pindah, kau comot ayat ini lalu kamu lupakan konteks keseluruhan ayat ini. Ini satu perikop, ini masih perikop yang sama. Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 44 yang kamu ambil tadi. Dia menceritakan ada pribadi lain loh yang esa ini selain dirinya. Paham Anda? Ya, ada pribadi lain selain dirinya yang satu itu. Sehingga Bapa dan anak itulah yang echad itu. Jadi Yesus menceritakan ada pribadi lain, yaitu Bapa yang mengutus dia. Kan begitu, jelas banget di sini. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan kepada Dia yang mengutus aku. Itu loh, berarti ada Bapa, ada anak. Bukan berarti Tuhan kami banyak, tidak. Itulah yang echad itu. Ini loh konteksnya. Ya adik, kamu jangan mencomot-comot ayat adekku, ya Maliki, biji, dengarkan ini. Kamu punya biji kan 2? Nah, gunakan biji matamu melihat. Esa yang di sini adalah Yahid, yes, karena dia menceritakan ada pribadi lain yang mengutus dia. Ya, siapakah itu? Bapa yang mengutus aku, kan begitu kata dia. Bapa yang mengutus dia. Ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Siapa itu Bapa itu? Bapa ada pribadi yang lain. Itulah yang masuk Yahid di sini. Gitu loh. Ya. Jadi baca ke seluruh ayat konteks ini. Gitu. Jadi kalau mengatakan, oh, esa di sini adalah pribadi yang jamak. No, memang Tuhan mengatakan ada yang satu, yang tunggal yang lain, pribadi yang lain yang mengutus aku. Kenapa kamu tidak membahas satu konteks ayat ini? Kenapa kamu comot ini, pilih comot ini, comot ini, comot ini? Itu gaya setan sama kayak Islam. Gitu loh. Ya, mendingan kamu bikin warna Islam, biar kuberahi kamu cepat. Kamu bawa ayat Alkitab kami ini. Gitu loh. Setan kau. Silakan Erwin, Pak Erwin. Oke. Saya coba tambahkan ya.
Saya coba tambahkan. Pak Harto, jadi konsekuensinya kalau ada 3 orang Diam, saya 9 menit ya. diam kau Malikil, diam kau. Oke. Atau Erben aja ya. Iya, Saya Bang hanya Erben ngasih aja tahu dulu ya, kalau Bang 3 Harto. orang berarti saya 9 menit gitu loh. Ya, itu Jangan konsekuensinya. dulu, tetap dulu, Malikil. Kamu itu kebanyakan bicara lah, udah. Makanya Nah, Bang, tapi saya rasa Bang begini Harto, ya. Sebentar, Bang Harto. Candy, Oke. sebentar, Bapak, sebentar. Artinya memang mereka 3 menit. Aku di bawah juga ya. Udah aku nggak usah bicara. Tapi jangan juga jadi 6 menit sama dia. Kan dia tinggal menjawab. 5 menit gitu ya kan. Fair play-nya gitu Artinya Bang kan kebanyakan Harto. membuat narasi dia nanti. Iya. Dan juga moderator Maka- kalau boleh. Sebentar. Biar nanti kan enak. Nanti juga diingatkan waktu Malikil menjawab. Agar fokus menjawab pertanyaan. Tidak membuat framing gitu loh. Biar enak diskusinya. Oke, saya rasa begitu ya. Oke, saya diam aja. Silakan Erben. Nah, itu lebih bagus, Pak. Silakan Bang Itu Erben. mic-nya di mute, Erben. Open mic dulu Bang Erben. Silakan. 3 menit ya. Silakan Bang Oke. Erben, mulai ya. Jadi menurut saya Malikil ada kemajuan sedikit ya. Jadi perbedaan eksistensi dengan perbedaan hakikat. Ketika kita berbicara Bapa, Firman, dan Roh, dibedakan itu dalam eksistensinya, bukan Erben, dalam hakikatnya. boleh sebentar? Perhatikan ya. Sebentar. Tenang. Bukan perbedaan eksistensi, perbedaan manifest. Gitu. Oke, lanjut. Loh, sekarang saya tidak pakai manifest. Kenapa saya tidak pakai manifest? Kalau manifest itu sesuatu yang hanya mengimpartasikan tapi tidak mewujud. Sedangkan Yesus itu benar-benar hadir sebagai manusia real. Makanya eksistensi. Jadi manifest itu ajaran sesat. Karena Allah tidak manifestasi. Ya, oke, ulangi dari awal. Jadi istilah manifest itu istilah sesat. Tidak dipakai manifest. Manifest itu dipakai kepada ibaratnya kayak orang kesurupan. Jadi firman tidak pernah kesurupan ya. Ulangi dari awal ya. Oke. Jadi Malikil rupanya tidak bisa membedakan eksistensi keberadaan Allah di dalam mewahyukan dirinya, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Ketika kita membedakan eksistensi, tetapi dia menganggap bahwa kita membedakan hakikat. Artinya Malikil selama ini keliru. Mengapa kamu menjadi pengajar sesat? Karena kamu tidak pernah mendengarkan saya mengajar dengan baik. Perhatikan, Yohanes pasal 5 ayat 44, dalam teks Yunani itu memakai kata monon. Dan itu satu-satunya, betul. Kenapa di situ Yesus mengatakan satu-satunya? Karena dia sedang menunjuk kepada Sang Bapa. Silakan dibaca teksnya semua. Sedangkan di dalam Markus 12 ayat 29 ketika ini dikutip Yesus dari PL, itu eis. Eis ini sama dengan ehad. Artinya di sini seperti yang dijelaskan oleh CP. Ini eis. Tapi kalau monon di dalam Yesaya 45 itu menunjuk kepada Sang Bapa. Jadi penjelasan CP betul. Jadi Malikil, kamu benar-benar tidak mengerti apa yang kau sampaikan. Memang monon dengan eis itu beda. Monon itu memang satu-satunya. Siapakah satu-satunya? Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Sang Bapa. CP kamu nilai 100 bro di situ. Kenapa? Karena Malikil tidak memperhatikan konteks. Kalau berbicara Allah yang Esa, konteksnya tadi itu harusnya eis. Karena ini dari Markus 12 ayat 29 sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Itu ya. Di situ. Oke, yang berikut berbicara tentang Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi artinya kalau Malikil mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, adalah Bapa itu sendiri, maka penulis Korintus Paulus jadi orang yang gak normal. Tergantung kalian mau mengatakan Malikil yang cerdas atau Paulus yang normal. Atau kalian mau mengatakan Malikil tidak normal, Pauluslah yang normal. Pilihannya di kalian. Sudah 3 Karena menit. dikatakan di sini Roh Kudus yang diam, ya. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Oke, sudah habis waktunya, Ben. Gini. Yang saya bawa Jelaskan saya dulu di Yohanes 5. Ada sebentar. Bapa yang mengutus aku. Siapa Bapa yang mengutus aku itu? Coba ya, jelaskan. Iya. Jadi begini Jangan ya. kabur-kaburan dulu. Aduh, santai lah JP. Ido. Ya, oke. Santai Yohanes ya. 5 ayat 44 CP betul. Itu monon itu menunjuk kepada Bapa itu sendiri ya. Iya, boleh Makanya nggak monon. santai? 3 menit ya Oke, Bang jadi- Malikil ya. 6 dengan CP tadi. Oh 6. Iya, Yang lain agak tolong bohong. 6 ya. Oke. Jadi begini, Mulai. Erben dan CP catat ya. Only itu kalau di dalam Hebrew
penggunaannya itu ada kurang lebih 4 atau 5 kata. Ya, rak itu only, ya. Dulu yuk, Aduh sebentar dulu. satu perikop. Kamu Iya, jangan nantilah comot-comot saya. ayat-ayat. Ya, adakah Bapak di Bisa situ nggak? jelaskan? Nah, itu loh. Host bisa ditegaskan. Kamu jujurlah. Ya, kepada siapa Yesus berbicara, gitu loh. Maliki lu minta tolong supaya enak TikToknya kayak Bang JP maksud, terus dia jawab langsung to the point. Iya, gitu loh. Iya Aku kan dulu saya jawab ayo. satu-satu, Erben dan CP semua akan Oke. dijawab kok, santai Siap. aja. Berarti Jadi begini, Bang JP dengerin ya. dulu. Dengerin dulu. Jadi begini, monon itu kan bahasa Yunani. Kalau ditransfer ke Hebrew itu jadi hayahid. Jadi gini Erben ya. Hayahid itu tidak pernah digunakan kepada sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena hayahid itu bentuk kata itu adalah sesuatu konkret. Nah, Erben coba googling. Hayahid, tunggal. Jadi Allah itu tunggal, satu-satunya konkret. Nah kalau kamu mengatakan itu adalah Bapa, ya sudah selesai. Yesus itulah Bapa. Bukan. Satu perikop. Baca dulu satu perikop. Itu dikatakan Yesus kan menjelaskan kesaksian tentang dirinya. Dia menjelaskan bahwa JP. Bapa yang monon itu adalah yang mengutus aku. Baca dong ayat sebelumnya. Kamu jangan comot ayat 1 itu aja, lalu kau goreng. Bisa nggak diatur dulu? Satu perikop itu kau fokus. Silakan. Ini DCP ya. Jadi di dalam memahami Alkitab kan diterjemahkan mengutus. Saya kasih tahu ya supaya kamu mengerti. Gini, Alkitab itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kau permasalahkan adalah kata mengutus. Mengutus ya, dia yang mengutus. Di dalam paham Baca. Alkitab. Dia yang mengutus aku, baca dong. Aduh sebentar dulu lah. Bukan. Host, Kenapa kalian ini tolong ketakutan? disuruh baca, jangan dipotong dong, jangan dipotong lah. Oke. Iya, dia baca yang lengkap, mengutus baca lengkap, aku. Bang. Oke, Oke, dia yang siapa dia dan aku? Siapa Ya, dia dan aku? Santailah kawan. Santai ya. Boleh nggak saya bicara santai gini. Jadi harus dipahami kata mengutus ini diterjemahkan dari kata salah di dalam Ibrani. Nah, kata mengutus ini yang diterjemahkan dari kata salah tidak boleh kita ukur dengan budaya bahasa Indonesia. Budaya bahasa Indonesia mengutus itu sudah pasti 2. Mengutus. Tapi ini yang terjadi, Alkitab itu bukan terjadi dengan latar belakang budaya Indonesia. Problemnya kawan-kawan Tritunggal mengukur Alkitab dengan latar belakang budaya Indonesia. Sudah 3 menit pertama. Ya, sebentar. Oke. Saya kasih contoh nih di dalam kata mengutus ya di dalam Siapa aku Alkitab. itu? Bukan. Siapa dia itu? Siapa aku itu? Ya, Fokuslah dia. di situ. Jangan ke mengutusnya. Dia, aku itu ada berapa? Cerewet sekali sih ini orangnya. Dia itu siapa? Aku itu siapa? Fokus. Iya, saya Ayo. jelaskan Bisa, dulu. Bisa, yuk. Ya. Saya jelaskan dulu siapa dia. Saya selesaikan satu persatu supaya kalian itu punya imun, punya tambahan wawasan begitu loh. Ini ya. Ini kata utus. Vesalahati. Ini kata mengutus. Ini di dalam Exodus 3 ayat 20. Kalau enggak Exodus Keluaran 3 ayat 20. Nah, kita buka. Vesalahati yadi. Jadi ya. Aku mengutus tanganku. Ya kan? Aku mengutus tanganku untuk strike at Mesir. Vehiketi Misraim. Ya kan? Tuh. Ini nih. Dulu Yohanes 5 itu. Aduh sebentar dulu, saya jelaskan. Yohanes 5. Minta ampun. Tadi kamu pergi ke Yohanes 5. Lah kenapa kamu pergi ke perjanjian lama? Yohanes 5 itu ada saya dia dan aku. jelaskan latar Itu dulu belakang bahas kata siapa dia mengutus itu dulu. dan siapa aku itu. Berkelar siapa dia di situ, siapa aku di situ gitu loh. Oke, iya, udah hampir sampai. Ya kok. udah, Lu- backin komputer kamu itu kembali ke Yohanes 5:44. Bahas satu perikop dong. Jangan comot-comot ayat. Silakan. Kenapa ini orang nggak bisa teratur ya? Jadi saya jelaskan dari dasarnya, dari akarnya mengutus itu dulu yang saya luruskan. Karena, aduh sebentar dulu. Mengutus tidak. Kamu hanya membawa supaya tidak menjelaskan dia dan aku itu siapa. Karena kamu terpojok di situ lalu kau pindah ke perjanjian Tidak lama. ada. Setan kamu Mulainya itu. dari kata Balik mengutus Yohanes Bang 5. CP. Balik Yohanes Mulainya 5. dari kata mengutus. Yes, mengutus. Yes. Kalian Tapi kan ada dia dan aku di situ.
dan aku. Kembali ke Yohanes 5. Kamu jangan lompat-lompat. Kembali ke Yohanes 5, bahas di situ. Yohanes 5 bahas di situ. Ditentukan aja biar saya dengan Erwin. Yohanes 5 bahas Biar di saya situ. dengan Erwin aja. Oh tidak. Aku berkuasa di sini. Yohanes 5 kembali. Yohanes 5 kembali. Oke. Bang, Iya. Bos tolong Yohanes 5. Aku tidak membahas tadi yang dibahas dia ini. Iya. Yohanes 5. Kembali ke Yohanes 5. Ya, oke. Silakan. Jadi kata dia mengutus aku, itu Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Itu dia mengutus aku. Bisa nggak Nah ini loh kan. Ini kan. Nah makanya sebentar dulu saya jelaskan. Botol. Karena saya kalau langsung jelaskan dia dan aku ini kalian nggak ngerti kawan. Maka saya jelaskan dari akarnya. Dari sudut pandang budaya juga saya jelaskan. Begitu. Kalian kan mengukur Alkitab dengan budaya Indonesia. Salah, nggak akan bisa. Alkitab itu tidak bisa diukur dengan latar belakang budaya bahasa Indonesia. Nggak bisa kawan. Ini peristiwa terjadi di Tidak ada yang Israel. mengukur Indonesia. Masalahnya kamu nggak ngerti. Sendiri. Iya siapa jadi itu siapa aku situ. Bahaslah. Oke. Jangan kamu mencomot ayat yang Oke, sementara kalau kamu- belum kau bahas gitu loh. Iya. Satu perikop pasal kita. Iya, kan saya bilang toh, santailah. Kasih waktu. Waktu saya 10 menit ya, boleh? Kan dipotong-potong nih. Saya tertib loh kalau mereka bicara. 10 jam kuberikan kepada Anda jika Anda tidak lompat-lompat. Paham? Yohanes 5. Kembali Yohanes 5. Oke. Yohanes Ya. 5 kembali. Iya. Kembali ke Yohanes 5 bahas di situ. Jangan mulai lompat-lompat. Bang. Udah Bang JP nanti nggak mulai dia. Barangkali Ya, ya. tapi dia lompat-lompat loh. Tadi Ya, ke Exodus. Sekarang kemana nih? Ke Modus. Ke Yohanes 5 cepat. Yohanes 5 bahas di Bang situ. Malikil, silakan. Ya, oke. Iya. Kan Jangan mereka dia bertanya. mencomot Ini udah Yohanes 5 overtime loh, 4 Bang tapi JP. tidak mengklirkan satu pasal itu gitu loh. Iya. Ya begini kalau nggak ada Karena isi Alkitab ya itu begini ketika kita akibatnya. bukan kamu hanya mencomot Iya, tapi ini tidak akibat nggak ada menjelaskan isi satu nih. perikop. Kamu mengambil dari budaya Indonesia biji matamu. Tidak ada kamu mengambil budaya Indonesia. Sebagaimana itu terjemahkan Nah, sebagai Bang itu JP kita. mah. Biji mata itu gak salah. Gimana sih? JP, dia udah Turunkan aja biar saya dengan Erwin. Iya, silakan. Yohanes 5 itu ya. Sebentar ya. Oke. Oke ya, saya udah Sebentar bisa. dulu, Saya ini ngomong. waktu saya. Makanya jangan diinterupsi, boleh nggak? Ini Iya. udah overtime dia 2 menit loh, makanya. Ntar dibilang host nggak. Iya. Tenang bro CV ya, kita mainnya cantik bro. Iya. Bang Malikil tolonglah seperti yang mereka mau agak diindahkan ya. Kan mereka minta menjawab, saya menjawab. Makanya saya uraikan dari dasarnya. Nah, Kalau- yang lain dengerin baik-baik dong, sabar. Kalau mereka meminta menjawab, dia yang mengutus aku siapa? Saya jawab dengan ayat. Kalau mau jawab singkat begini nih. Dan barang siapa melihat aku, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah, kalau mau jawab singkat, masalahnya kalau saya jawab singkat, kalian tidak akan bertambah imunnya, vitaminnya nggak akan bertambah itu loh. Saya ini mau menjelaskan dari latar belakang budaya dan bahasa, biar kalian ngerti pintar begitu. Ketika kalian debat dengan Islam tidak malu-maluin, itu maksud saya. 30 detik lagi Bang Malik. 30 detik. Jadi DCP, Alkitab ini terjadi, dengar ya Dek, bukan dengan latar belakang budaya bahasa Indonesia. Kamu tidak bisa mengukur Alkitab dengan latar belakang budaya dan bahasa Indonesia. Karena Alkitab itu ditulis dan terjadi di wilayah situasi budaya dan bahasa Israel. Ya, bukan pada budaya Indonesia. Jadi orang Israel memahami kata mengutus itu tidak berbicara satu atau dua. Kata mengutus, aduh ini karena waktu saya dipotong-potong saya Minta maaf. Silakan Bang Erben Oke, tanggapi. saya dulu bro tidak bisa CP ya. menjelaskan. Iya, Itu makanya Oke, minta bro. tolong yang lain Sebentar jangan ya, dipotong bro ya. CP ya. Moderator juga kalau motong waktu saya ditambah supaya saya bisa Sudah 2 menit menjelaskan. Bang Malikil. Udah saya over. Oke, Saya dia Bang. ini 3 menit ya Bang oke Erben. bro CP Silakan. ya. Ya ini penuh cinta ya. Perhatikan ya di dalam Yohanes 5 ayat 44 di situ kata monon ya. Mana itu 44? Di sini kata monon. Isa ini ya.
Beda dengan di dalam Markus 12 itu memakai kata eis. Yang dikutip oleh CB tadi eis itu Esa. Esa dalam bentuk eis ayat 29 ini eis ya. Ini eis 29. Tapi di sini itu kata monon. Tapi yang sangat menarik itu tadi Yohanes pasal 5 ayat 36. Di sini Bapa mengutus aku. Mengutus di sini taruh apa ini? Kata kerja orang ketiga. Kata kerja orang ketiga, perfect aktif indikatif. Perfect aktif indikatif itu artinya apa? Sekali dan untuk selamanya, terus menerus. Artinya bahwa Yesus yang adalah firman-lah yang diutus oleh Allah di masa lalu dan sampai selama-lamanya. Ini bisa berlaku satu kali untuk selama-lamanya ini. Mengutus aku. Perfect aktif indikatif artinya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Malikil ini kan hanya tahu membaca tapi tidak tahu namanya sintaks ya. Saya lebih suka memahami sintaks kata Yunani daripada sekedar membaca. Kalau hanya membaca, satu hari bisa saya belajar. Tapi kalau berbicara sintaks ini, perfect, orang ketiga, perfect aktif indikatif artinya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus diutus oleh Bapa satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan dalam perjanjian lama, ia adalah firman juga yang diutus oleh Bapa. Ini artinya, tapi Malikil kan nggak ngerti. Saya akan tunjukkan ya, bahwa kalau Bapa mengutus Bapa, artinya penulis Injil Yohanes orang gila, Yesus menjadi nggak normal dibuat Malikil. Makanya memang benar antikristus kawan-kawan. Bahwa Bapa mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa mengutus aku, Bapa mengutus aku, Bapa mengutus aku, Bapa mengutus aku. Berapa kali CB? Tapi datang Malikil mengatakan Bapa mengutus Bapa. Kolok-kolok kau Malikil. Kolok kau Malikil. Mana ada Bapa mengutus Bapa Malikil? Kata mengutus di situ kata kerja orang ketiga, perfect aktif indikatif. Saya sudah tunjukkan sama kau. Apa artinya perfect aktif indikatif? Satu kali untuk selama-lamanya. Mengutus itu orang ketiga. Kenapa? Ini orang ketiga karena di sini ada orang pertama, orang kedua. Siapa orang pertama? Penulis. Orang kedua Yesus. Orang ketiga Bapa. Bapa mengutus aku. Jadi di sini orang ketiga. Artinya di sini sudah Tritunggal ini. Aduh Malikil, kamu belajar membaca aja kau. Kau harus tahu ini sintaksnya. Coba lihat ini apa artinya. Kenapa kata kerja orang ketiga singular? Mengutus, telah mengutus di sini. Artinya Bapa telah mengutus aku. Jadi bukan Bapa mengutus aku Malikil. Masa di sini Allah Bapa apa main peta umpet sandiwara? Oke, Bang Erben udah. Iya, aduh. Oke, sorry. Silakan. Bang Malikil mau nanggapi? Saya langsung aja ya. Jadi Oke. gini. 3 menit ya, Bang? Iya. Oke, Nah. silakan. Besarkan layar saya dong. Sebentar. Baik. Aku nggak Oke. perlu. Mulai. Hah? Iya, CP Oh, menyimak CP aja. dulu. Aku dulu dong. Iya CP dulu, lah. Bang. Iya, Bang Malikil, sorry. buku sudah dia pakai karet 2. Sabar. Bang. Bahwasanya ini Nanti sampah. waktu saya jangan dipotong ya. Iya, Iya, tapi jangan kamu dipotong. fokus ya ke ayat yang kau ambil itu. Bang CP Itu 3 loh. menit ya. Gak ada tambahan ya. Kayaknya Nanti aku Candy Crush ini kayaknya ini one sih kayak Candy Crush ini. nanti kita DM-an Bang. Oke, Gak lanjut. usah, jangan DM aku, blok kau nanti. Perhatikan di Jangan sini. ku DM pun kau. Tenang. Kesaksian 3 menit Yesus kau. tentang dirinya. Ya Malikil. Nah, tadi ini berkorek kuping kau nih. Ini korek kuping ini Malikil ya. Ini bukan sendok makan. Ya. Kamu tadi mengutip di sini Malikil. Ya, di ayat 44 ya, Esa di sini. Sudah, dia menceritakan pribadi yang lain. Yes, this is mono. Yes, Yahid. Yes. Tetapi dia menceritakan ada pribadi lain loh. Apa pribadi lain itu? Siapakah? Nah, ini dia. Ya, siapa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini berbicara konteks satu perikop Malikil. Ya, nih korek dulu kuping pakai ini. Ada nggak di negaramu beginian? Ya, jadi di sini dia mengutip kata Esa di sini Yesus mengatakan ada pribadi lain yang mono itu selain dari dia.
Berarti dia itu bukan sendirian, ada pribadi lain gitu loh. Ada yang mengutus dia. Dijelaskan di ayat sebelumnya. Ini masih satu perikop sama, Yohanes 5. Di sini aku ambil di ayat sebelum-sebelumnya, ini tentang kesaksian tentang Yesus, siapa dirinya, siapa Bapa itu. Itu loh. Ini bukan menceritakan aku satu, Bapa sudah berubah menjadi aku. Ceng-ceng yang berubah, Power Rangers, akulah Bapa itu. No. Alkitab tidak pernah menceritakan seperti itu. Gitu loh. Bahkan penulis Yohanes yang sama, kita baca nanti di 1 Yohanes 2:20 berapa itu mengatakan, barang siapa yang tidak percaya bahwasanya aku adalah anak dan bapa, dia adalah antikristus. Ada itu ayatnya. Yohanes yang sama, antikristus. Kurang Tritunggalkah ini si Yohanes? Apakah kamu lebih hebat dibanding Yohanes, Rasul Yohanes? Apakah kamu lebih mantap pengertiannya dengan orang yang di PKP, Yohanes? Kamu itu hanyalah sebatas seperti kulit ari-ari. Ya, kamu itu seperti nggak ada gunanya. Kamu hanya memplesetkan ini, lalu kau menggoreng-goreng. Ini loh SACP perhatikan di sini. Dikatakan di sini, Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan ada dua di situ, dua pribadi. Ada laki-laki, ya. Sebab itu seorang malikil amalak akan meninggalkan bapak kau dan mama kau dan bersatu dengan bini kau, sehingga malikil dan istri kau menjadi satu daging. Satu di sini apa? Satu di sini adalah ehad. Ini tadi kita membahas ini. Satu di sini adalah ehad. Nih, ehad bukan yahid. Ehad. Ada dua di situ. Ada burung, ada sangkar burung. Nah, menjadi satu. Itu loh. Jamak nggak jamak. Ada burung, ada sangkar burung gitu. Menjadi satu. Ini tadi kita bahas, sebagaimana Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama Ehad ini. Ada firman dan rohnya. Itu loh, kami tidak mengimani tiga Tuhan, tidak. Tetapi sebagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya lewat firman yang menciptakan dan roh yang menghidupi. Kan begitu. Sederhana sebenarnya iman kami. Cuman kamu goreng-goreng, ambil ayat ini, ambil nanti lompat ke gaur ini, lompat gini. Enggak, logika kamu itu encer, kamu itu enggak ada sampai 200 IQ-nya. Aku sudah tahu, sudah aku selidiki gaya kamu berbicara. Ketika kita sampai di ayat sini untuk membahas, kamu tidak mau membahas perikop sebelumnya, ayat sebelumnya. Kamu sudah lompat nanti ke sini, lalu kamu mau menggoreng bahasa. Jangan kamu menggoreng sebagaimana budaya Indonesia. Kami tidak mengatakan budaya Indonesia. Oke. Abdul. Udah Bang, udah 3 menit. Oke. 47 detik. Pastikan ya saya jangan dipotong. Saya tertib loh. Ya. Besarkan layar saya ya. Oke Bang Malinya. Jadi Erben dan si Christian Prince ini, Harus fokus. aduh. Iya, satu perikop kita bahas. Ini Ya. Yohanes Tapi 5. jangan dipotong dulu Bang. Iyalah. Santailah kawan. Iya Bang. Kau perbanyak literasimu aja ya. Gak usah motong. Jadi kan dari bawah ada pribadi yang lain. Itu tafsiran kalian. Itu halunya Bapak Gereja yang diwariskan kepada kalian sampai sekarang dipelihara, itu halusinasi. Tidak ada pribadi di sini. Itu halu. Kan saya sudah jelaskan. Pribadi itu apa dalam terem Alkitab, dalam terminologi Alkitab, dalam Siapa dia pengertian. di situ, siapa aku di situ. Iya, siapa dia di situ, siapa aku di situ. Ayo, fokus. Ini kekanak-kanakan ya. Saya sedih loh melihat orang kekanak-kanakan begini. Jadi yang Siapa masalah. dia itu, siapa aku di situ. Silakan. Moderator bisa ditertibkan nggak? Saya tertib loh. Kalau waktu mereka boleh nggak saya Bang nyalah? Malikil tetap jalan loh Bang Malikil 3 menit. Iya, masalahnya kan mau memecah konsentrasi supaya tidak bisa menjawab, ya kan? Jadi Nanti gini loh. gituin aja balik Bang kalau nggak. Saya nggak suka diskusi seperti itu masalahnya, karena tidak ada nilai, ya, tidak ada bobotnya. Itu diskusi Main pasar CP. sih, itu level-level orang di pasar itu seperti itu. Oke. Main CP itu. Nih, jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ini kan yang mereka permasalahkan. Nah, mereka bertanya siapa Dia? Saya sudah jawab dengan Alkitab juga.
Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Tapi masih ngotot juga kan, ini orang-orang udik ya sebenarnya. Lalu Erben masuk ke dalam parsingnya. Kamu ngerti apa tentang parsing, Erben? Ya. Aduh, santailah kawan. Kamu menjawab aku, siapa dia di situ, siapa aku. Kamu jangan lompat, kamu belum kelar sama aku. Oke. Siapa dia itu? Karena Allah adalah Hayahid, kata Tuhan Yesus ya, bukan saya ya. Jadi kalian harus final dulu. Hayahid itu harus final. Ngerti? Hayahid itu apa? Saya buka lagi ya. Elohim itu Hayahid. Hayahid itu tunggal ya. Me'et Ha Elohim Hayahid. Ha Elohim Hayahid. Hayahid itu tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang abstrak. Oke, Hayahid itu digunakan untuk sesuatu yang konkret, sifatnya konkret. Ya, baik kesadarannya, tubuhnya, rupanya itu konkret, itu Hayahid. Nah, di sini Ha Elohim Hayahid. Oke. Nah, kalau Elohim yang Ehad itu lalu menyatakan dirinya Yahid, maka begini logikanya. Jadi menurut Erben dan si CP ini, bahwa Allah Bapa itu mengutus Allah lain, yaitu Allah Anak. Gitu. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah Bapa itu dialah yang datang menyatakan diri. Karena mereka percaya Allah Bapa itu mengutus Allah yang lain, yaitu Allah Anak. Lalu ketika Allah Anak itu selesai pekerjaannya, Allah Anak naik. Lalu diutus lagi Allah Roh Kudus yang bukan Allah Bapa. Nah, problemnya Tritunggal yang munafik ini nggak percaya, nggak mengimani mereka itu Siapa Triteos. dia itu, siapa aku itu. Kamu tidak menjawab aku, siapa dia itu. Langsunglah, nggak usah. Siapa dia di situ, siapa aku di situ. Silakan. Oke, jadi dia itu berbicara dia sendiri, keberadaan dia, roh dan keberadaan dia. Aku memiliki IQ 200. Kamu jangan mengatakan dia itu adalah aku. Kamu kayak Islam, dia aku, Gimana aku sih dia. ini? Burung dia, burung aku, burung dia, begitu. Langsung aja tuh. Kamu gak usah kemana-mana. Tektokan aja deh kalau gitu ya, bisa. Bukan, enggak. Biarkan dia, Ribut. dia tidak fokus dengan jawaban saya. Jadi Silakan. gini, Siapa CP. dia itu, siapa aku itu? Aku belum dapat CP pelajaran gini, dari kamu. gini, Kamu kemakan kamu guru, silakan. Iya, iya. Jadi CP begini ya, kamu dengar deh ya, gini. Sedih loh melihat kamu itu modalnya hanya bisa bunyi begitu tapi nggak ngerti gini. Saya kasih nubuatannya. Ya, supaya kamu tahu dan mengerti bahwa aku Yohanes 5, oke? back Yohanes 5. Aduh. Back Yohanes 5. Yohanes 5, back Yohanes 5. Bukan. Kamu lompat-lompat lagi situ. Moderator, Ketika saya kamu nggak sudah sanggup, terpojok, kayak gini. kamu Saya sudah menyerah ya. terpojok di Saya Yohanes 5 menyerah yang ya. ke bawah, tetapi kamu tidak baca di Saya perjanjian bisa tertib, sebelumnya. tapi mereka nggak bisa tertib. Kembali Yohanes 5. Kembali Yohanes 5. Iya, kamu Kembali kan Yohanes 5. bertanya siapa dia. Kembali ke Yohanes 5. Aduh. Kamu kan bertanya siapa dia. Oke. Yes, ya, Ayo. oke, silakan. Oke. Ini Tuhan berkata sebelum terjadi ya, dia menubuatkan begini. Di dalam Yesaya 52 ayat 6 kalau kamu nggak tahu. Sebab itu, aduh, santai. Kembali Yohanes 5. Itu sekarang ayat mana itu? Itu di ayat mana? Santai lah. Itu di ayat mana? Kembali ke Yohanes 5. Iya. Kembali back. Kita nggak bahas itu. Iya, santai. Satu Malikil. Kalau kita Tuhan bahas Yesus ayat yang itu kamu datang comot, menggenapi kita nubuatan. harus membahas satu perikop. Jangan kamu membahas dengan Oke, ayat oke. yang lain yang kau Boleh. comot. Udah selesai? Aku Udahlah, mau- saya kalau CP tidak Ya. diturunkan, saya turun aja ya. Ya, kamu turun, pergi kamu. Oke ya. Oke, Dadah aku ya. kasih Irfan, host. kamu live aja, saya masuk ke room kamu, kita berdua gimana? Oh, enggak ada Karena levelmu. roomnya kurang tertib sih. Kamu Kamu live, lalu saya Udah. masuk ke room Turun, kamu. turun. Perhatikan ya. Oh. Ini saya mau ngajar. Oh, Saya ada mau gantian, ngajar. saya motong kalian. Oh ya, ayo silakan. Bentar ya. Oke, Perhatikan. silakan. Jadi di dalam Yohanes 5 ayat 36 di situ kan Oke. mengutus Epistalken itu bentuk. Jadi Allah Bapa mengutus siapa? Dengarkan. Iya, saya tanya, Allah Bapa mengutus siapa? Allah Anak. anak tunggal Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Iya, berarti kan Allah Anak. Yes, karena firman itu Iya, adalah berarti dua Allah Itu adalah mengutus Allah yang satu yaitu Allah Bapa mengutus Allah yang lain. Oke. Itulah Allah yang sebentar, ehad sebentar. itu. Oh, ehad biji. Ya. Ini udah. Ini kalau mode rusuh begini ya. Saya perlihatkan supaya mode rusuh itu nggak ada manfaatnya sebenarnya gini.
Jadi Allah Bapa mengutus Allah yang lain ya Ben, benar? Tenang dulu Malikil. dengarkan. Bukan, Allah Bapa mengutus gini. Saya tanya, Allah Bapa itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah yang lain? Malikil. Oke. Sebentar. Saya tanya nih, Allah Bapa itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah yang lain? Dengar dulu saya. Allah Bapa itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah yang lain? Saya tanya nih, pertanyaan ini Allah Bapa mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah yang lain? Itu jawab itu. Oke. Jadi jawab Makanya itu. saya bilang, Bran. Gampang. Kita langsung Gampang, ke penyakit silakan. itu. Iya. Ya, oke, jawab. Oke. Allah Bapa mengutus siapa? Dirinya sendiri atau Allah yang lain yang dia utus? Ayo. Bapa mengutus aku. Ini secara tekstual. Iya, aku itu siapa? Allah yang lain atau Bapa sendiri? Yesus. Kata Iya, Yesus kata itu aku di sini, Bapa sendiri atau Allah yang lain? Bang Maliki, Kata- dengarkan ya. nggak debat. Loh, kan Malikil. kan Ini- tadi ketika ini saya kata ganti kan untuk tidak orang diperingatkan. Biarkan itu. Iya. Oke Malikil. ya. Nah, saya tanya, jadi- Yesus itu Allah Bapa itu sendiri atau Allah yang lain selain Bapa? Ini lihat ya. Kata Coba jawab, aku di Kita situ sembuhkan, Mi, itu dengarkan baik-baik. Silakan Pak Iben. itu Langsung ke penyakitnya nih. Kalau posesif Ya, pronoun silakan. akusif orang pertama singular. Aduh, Itu langsung aja. kata Yesus ganti. itu Allah Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Yesus adalah firman Allah yang Oke, menjadi firman manusia. itu apakah Bapa sendiri atau Allah lain selain Bapa? Firman itu logika kecerdasan. Oke, firman itu intelijensi logika Allah. itu Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Dibedakan dengan Allah. Iya, saya tetap tanya, bukan. firman yang kau Dibedakan. anggap logika itu Bapa sendiri atau Allah lain? itu sudah dijawab. Silakan. Loh, saya tanya, Dibedakan kalian muter-muter, dengan saya Bapa, tanya. Firman tetapi yang kalian tidak anggap dipisahkan logika, secara hakikat. firman yang kalian Oke? anggap logika itu Bapa itu Host, sendiri bisa atau Allah di-mute lain nggak? selain Bapa? Host, Nah kan? bisa di-mute? Iya, Kami menjelaskan langsung ke sumber penyakitnya. Kamu lompat-lompat Malikil, gitu loh. Kamu yang lompat-lompat. Silakan Pak Iben. Malikil, Oke, hormat jadi- sudah kamu bicara ya. Tadi kamu tidak Dari ada, santai aja. awal, Dan dengkong dong. perhatikan ya. Kalau Malikil menganggap bahwa Bapa mengutus Allah yang lain, ini kan Malikil premik. Bapa itu Sedangkan- mengutus dirinya dengarkan. sendiri atau mengutus Allah lain selain dirinya? Allah Itu jawab dulu. Bapa mengutus firman-Nya. Iya, yang firman ada itu di dalam Bapa itu dirinya. sendiri atau Allah lain? Firman dengan Bapa dibedakan secara Iya, saya tanya, eksistensi, firman itu Allah lain tetapi selain Bapa atau satu bagaimana? Atau Bapa itu dalam- sendiri? Satu dalam hakikat. Ya, jadi Allah. Satu dalam hakikat, Bapa. berarti firman itu Bapa dong. Host bisa diturunkan. Berarti firman nggak? itu Bapa dong. Sebentar ya. Iya kan? Firman itu Bapa toh atau bukan? Firman saya tanya, firman itu Bapa atau Allah lain selain Bapa? Malikil, Tuan Nani, Pungan. Saya tanya nih, firman itu Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Aduh, kamu tuh kaleng-kaleng selalu. Mana Santai hostnya kau. ini? Oke ya. Jadi saya mau jelaskan ya. Ini kembali dikasih komentar dulu host.